teman-teman nih Pak Menteri. Iya. Jadi kalau itu maksudnya sama demo kalau di sini. Pak, luar biasa. Mengikat sebagai warga Unhas. Assalamualaikum. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Haji Imam Nahrawi, serta seluruh rombongan, selamat datang kami ucapkan. Kita sebagai salah satu pilar demokrasi ini memberikan makna yang penting dan nyata bagi kehidupan masyarakat kita. Bicara kampus bagi saya tidak hanya sebagai komunitas elit, tetapi menjadi rujukan bagi setiap persoalan masyarakat. Saya terus terang ketika di Senayan selalu melihat bagaimana peran serta kampus dengan segala potensi yang dimiliki itu menjadi referensi bagi lahirnya undang-undang, bagi lahirnya pengawasan, bagi lahirnya kebijakan. Produk-produk negara sesungguhnya dilahirkan dari akademisi. Yang ingin saya sampaikan bahwa referensi yang mestinya kita berikan ke depan ini harus lebih konstruktif lagi. Dulu kita demo masih ada namanya demo yang anarkis. Ke depan saya kira harus kita kurangi. Bagaimana kemudian demo itu betul-betul bermakna, berkualitas, dan memberikan satu perubahan. Bapak sekalian yang saya hormati, di hadapan kita akan ada satu tantangan. Indonesia pada tahun 2015 akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tentu ini tantangan yang cukup berat bila mana kita tidak menyiapkan dari sekarang. Tetapi saya kira kita punya pengalaman kesejarahan yang tidak bisa dihapus. Ketika pasar kemudian melihat kita sebagai bangsa yang baru, yang bebas, yang terbuka, yang sangat muda, maka sesungguhnya model hari ini itu sudah dipotret sejak sebelum kemerdekaan dan bahkan ketika kemerdekaan. Bagaimana bangsa-bangsa lain memotret Indonesia itu sebagai pasar yang mudah untuk dikendalikan, digerakkan, karena terus terang kita ini punya kemampuan, punya sumber daya yang luar biasa, tetapi terbatas dalam hal kesadaran untuk mengelola itu. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran saya sungguhnya selain ingin memberikan kuliah umum terkait dengan olahraga pemuda, selebihnya saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa masa depan Indonesia itu ada di tangan kita semua. Kita adalah bangsa besar, Indonesia ini bangsa besar, dan Indonesia ini menurut saya adalah sebagai poros utama paling penting di dunia. Karena di Indonesia ini keanekaragaman ada, keperbedaan ada, kekayaan apapun ada di Indonesia. Tidak hanya kekayaan alam, kekayaan bahasa, agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Mau apa saja ada di Indonesia, kita bisa. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mampu memanfaatkan itu semua sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi umatan wasato, sehingga kita ini menjadi umat yang terbaik. Banyak negara-negara Timur Tengah belajar Indonesia tentang demokrasi. Banyak negara-negara sekuler juga melihat Indonesia ini kenapa kok bisa bertahan menjadi satu rangkaian NKRI yang kuat, menjadi NKRI yang solid. Kenapa? Jawabannya satu, karena kita masih mensyukuri nikmat keperbedaan itu. Kita masih menjunjung tinggi adanya budaya, tradisi, adat yang ada di tengah-tengah kita. Dan yang lebih penting dari itu, kita tidak boleh lengah ke depan, bahwa masyarakat dunia terus mengincar kita. Di saat kita terlena dengan segala kelebihan, dengan segala kemuliaan yang kita miliki di Indonesia ini, maka pesaing-pesaing kita masuk dengan cara apapun untuk kemudian mengurangi, menurunkan kualitas hidup kita, dan bahkan lebih jauh dari itu, ingin merampas kekayaan negara kita.
Saya kira inilah tantangan ke depan bagi kita semua, wahai kaum pemuda, wahai kaum muda, mahasiswa, dan semua kita. Ayo kita tampilkan diri kita ini sebagai orang yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kita. Saya bayangkan betapa kemudian masyarakat dunia melihat Indonesia ini negara yang cukup mudah untuk dimasuki apapun. Karena kita terbuka, kita negara demokratis, maka semua aliran isme, bahkan penjajahan model baru bernama narkoba itu cukup mudah masuk ke Indonesia. Karena mereka tahu bahwa kita bangsa bebas, bangsa pasar yang cukup bebas, cukup mudah dimasuki. Ini yang saya maksud bahwa kita punya tantangan, punya bahaya yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Narkoba sudah masuk kemana-mana. Tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di masyarakat, di perkantoran, perhotelan, sudah masuk ke tempat-tempat pendidikan kita. Saya harap kampus UIN Alauddin menjadi kampus pertama yang tes anti narkoba kepada seluruh sivitas akademika dan mahasiswa. Sampai sekarang saya nantang ketika datang kampus-kampus itu. Saya ingin tahu kampus mana yang berani melakukan tes anti narkoba kepada seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswanya. Ini salah satu bentuk kegalauan saya. Saya sakit ketika kemudian kampus dicap sebagai tempat yang paling mudah untuk masuknya mafia narkoba, sindikasi narkoba. Sakit saya. Ayo, ajakan saya atau bahkan tantangan saya ini harus disambut positif. Dan semoga dalam waktu yang begitu cepat nanti kampus UIN Alauddin Makassar ini bisa menjadi kampus percontohan anti narkoba. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berjuang adik-adik sekalian para mahasiswa. Jangan pernah berkecil hati, tidak boleh patah arang, tidak boleh patah semangat. Bermimpilah mulai sekarang. Merencanakan hidup Anda mulai sekarang. Dan masa depan sekali lagi itu ada di hati kita, di pikiran kita, dan ada di jiwa semangat kita semua. Jempol, jempol, salut. Kalian semua siap, gerak. Tidak. Pak Sekda, berapa uang yang kita sini? Waduh, cakep banget ini. Sepenggal. Pak Sekda, terangkan dulu di sini Pak Menteri sudah sampai di mana? Ini juga sini. Ya kita ngatur dulu ini. Ada kita bisa resmikan itu Pak. Iya. Ada siapa yang kita lewat akses keluar kita. Saya ke depan kan kita harus dorong menjadi semacam sport center gitu. Iya. Pak. Tadinya rencana kita seluruh yang akses di sini sampai dengan ada reklamasi sedikit itu untuk sport center, semua kegiatan sekolah dan lain-lain sebagainya, sekolah olahraga di sini. Bukan sekolah olahraga lagi, Platnas Timur.